Hai, selamat datang di Filmovi Cinema Channel. Seperti biasa, kami akan mengulas berita-berita film dan selebriti Hollywood, spesial untuk Anda. Dune Part 2 Rajai Box Office, seperti yang sudah diduga sebelumnya, salah satu most anticipated movie tahun 2024, Dune Part 2, langsung menggebrak. Di 3 hari opening weekend-nya, film besutan Denis Villeneuve ini menggondol laba sekitar 81 jutaan dolar khusus di Amerika Utara saja. Artinya, jumlah tersebut langsung memepet 3 minggu pendapatan Bob Marley One Love yang terjungkal ke peringkat 2. Saat ini, Bob Marley sudah mengumpulkan 82 jutaan dolar. Betty alias beda tipis. Drama Ordinary Angels bertahan di ranking 3 dengan raupan 3,8 dolar jutaannya. Lalu, Madam Web susah payah meraup 3 jutaan dolar untuk bertahan juga di posisi 4-nya. Di bawahnya ada pendatang baru, The Chosen Season 4 episode 7 dan 8, lalu animasi Migration, Demon Slayer, Wonka, Argyle serta ditutup oleh The Beekeeper yang menempati juru kunci. Minggu depan, sanggupkah Timothée Chalamet dan kawan-kawan bertahan? Ancaman terbesar bisa jadi akan muncul dari instalmen keempat Kung Fu Panda dan horor Blumhouse bertajuk Imaginary. Damselnya Millie Bobby Brown dirilis via Netflix soalnya. So, kami rasa lisan Al-Gaib yang masih akan merajai tangga box office minggu depan. Batman Robert Pattinson sukses karena terhindar dari kelelahan superhero. Karena kasus terjungkalnya Madam Web, polemik soal genre superhero pun merebak lagi. Film Robert Pattinson, The Batman, ternyata dijadikan patokan soal ini. Menurut Paul Dano sang pemeran Riddler, The Batman versi Rob Pattinson, sukses besar karena tidak termasuk korban genre superhero. The Batman bisa dibilang film yang nyata bukan hayalan, bukan fantasi, bukan asik-asikan seperti roller coaster semata. Makanya, audiens berpotensi besar untuk bosan melihat yang jualan efek atau kehebohan belaka, bahkan berjudi dengan casting yang dipaksakan. Sukses The Batman Robert Pattinson baik dari penerimaan masyarakat serta hasil box office-nya yang 772 juta dolar itu tidak lepas dari penyutradaraan Matt Reeves. Plot, cast, sinematografi, dark setting, skor, yang membuat audiens hanyut ke dunia Reeves. Tatkala kecenderungan film superhero sedang meembley, The Batman sedang disiapkan jilid 2-nya. Reeves dan Robert Pattinson siap kembali. Kristen Stewart raih rating tertinggi di Rotten Tomatoes. Kalau bukan Kristen Stewart, mungkin film Love Lies Bleeding tidak akan dirating 91% fresh oleh Rotten Tomatoes. Pasalnya, Stewart tampak jadi aktris favorit para orang-orang khususnya penulis yang tergabung di situs kritikus film, Rotten Tomatoes. Tercatat, ada 10 film yang dibintangi Stewart dengan nilai di atas 80%. Film-film tersebut diantaranya adalah Crimes of the Future, Personal Shopper, Happiest Season, Spencer, Into the Wild, Still Alice, Adventureland, Clouds of Sils Maria, serta In Women dan Love Lies Bleeding tadi. Cukup memukau memang, kendati mungkin film-filmnya kurang dikenal. Malah ironisnya, dari sisi perolehan labanya pun tidak terdengar gaungnya. Sebenarnya aktris yang dikenal juga dengan sebutan Case 2 itu punya performa akting yang bagus. Sebelum yang paling memukau sebagai Lady Diana di Spencer, Stewart juga menonjol di Charlie's Angels serta Quartet Twilight pastinya. Rotten Tomatoes sahamnya dimiliki grup NBC Universal dan Warner Bros. Sekadar info aja. Daniel Day-Lewis reuni dengan Steven Spielberg. Tidak hanya dengan Steven Spielberg saja, aktor yang sudah pensiun Daniel Day-Lewis juga bertemu dengan Jim Sheridan. Ya, mereka mendiskusikan sebuah proyek film anyar. Day-Lewis dan Spielberg pernah sukses berkolaborasi di Lincoln. Sementara dengan Sheridan, Day-Lewis pernah main di 3 film yakni My Left Foot, In the Name of the Father dan The Boxer. Reuni 3 orang yang kenyang makan asam garam di Hollywood itu sepertinya mengisyaratkan bakal comeback-nya Day-Lewis. Aktor Inggris berumur 66 tahun ini memutuskan pensiun di tahun 2017 atau tepat setelah membintangi Phantom Thread. Day-Lewis yang bergelimang Oscar baik ketika ditangani Sheridan maupun Spielberg punya reputasi pensiun namun balik lagi ke dunia akting.
Hal itu terjadi tahun 1997 pasca The Boxer, Day-Lewis memutuskan pensiun. Namun balik lagi dengan main di Gangs of New York 5 tahun kemudian atau di 2002. Day-Lewis Spielberg Sheridan akan membuat film tentang Joe Kennedy, salah satu anggota keluarga politikus dari klan Kennedy. Konon, Day-Lewis hanya akan jadi produser saja, dan tidak akan ikutan berakting nantinya. CLBK Nihi. Damien Chazelle pesimis tidak mampu buat film lagi. Drama epik Babylon garapan Damien Chazelle rugi besar dan membuat sang sineas merasa tidak sanggup untuk membuat film lagi. Dirilis 2022, film ini sepertinya memang diproyeksikan Chazelle untuk hiburan berkelas sekaligus meraih penghargaan tertinggi Oscar. Namun fakta berbicara lain. Meski sudah diperkuat Brad Pitt, Margot Robbie dan Tobey Maguire, film ini tidak meraih satu piala Oscar satupun. Mirisnya lagi, raupan laba Babylon juga hanya total $63 juta di seluruh dunia, dengan budget $160 juta termasuk keperluan promosinya. Hal ini ternyata cukup memukul sineas yang melejit via Whiplash tersebut. Mirip-miriplah ketika Chazelle dipermalukan ketika seluruh cast dan tim naik panggung karena diumumkan menang Oscar via La La Land. Namun akhirnya dibatalkan panitia karena film Moonlight lah yang menang. Masih ingatkan insiden Februari 2017 itu? Saya tidak akan diberi budget seperti Babylon lagi pastinya, jelas Chazelle dalam podcast Talking Pictures. Di Hollywood, Anda punya reputasi setelah karir terakhir Anda. Set. Terima kasih telah menonton, silakan klik tombol like, komen dan subscribe.